Shalom jemaat Tuhan yang hadir mengikuti acara ibadah doa malam, dan juga shalom untuk jemaat Tuhan yang menyaksikan secara live streaming. Ya baik, sebelum kita mulai acara ibadah kita, mari kita dalam doa. Saya bawa kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, sepanjang pekan yang telah lewat. Tuhan telah melindungi kami, Tuhan telah menjaga kami dalam segala aktivitas kami Tuhan. Saat ini Tuhan, malam ini kami datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebab nama Tuhan adalah yang layak, yang patut dipuji dan disembah Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dalam Tuhan. Biar Tuhan yang berkehendak dalam ibadah kami, Tuhanlah yang jaga ibadah kami dan selalu ada dalam ibadah kami. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Ini ucapan syukur kami di dalam nama Yesus. Kami siap mulai ibadah kami dalam Yesus. Haleluya. Amin. Kita masih dalam kehadiran Tuhan. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang
Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kebaikanmu, mengejar
Tuhan. Oh Tuhan, dengan apakan kami balas Tuhan. Haleluya. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu. Haleluya. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas Mari kita naikkan pujiannya dengan sungguh-sungguh, kita katakan segala kebaikan. terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami mau Bersyukur padamu. sekali lagi kita katakan segala apakan-Ku balas. Mari kita naikkan pujiannya dengan sungguh-sungguh. Segala kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Sekali lagi kita katakan padamu.
Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, Kau sungguh baik. Haleluya, Kau sangat baik Tuhan. Kau sungguh baik Bapa atas hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih setiamu. Yesus, dengan segenap hati kami memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa besar Tuhan. Haleluya, Yesus, Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. Kau raja atas segala raja, Kau layak Tuhan kami, Kau Allah yang besar. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, ya Tuhan, bersamamu ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu malam ini Tuhan. Berbicara Tuhan dalam hati kami masing-masing. Bekerjalah Roh Kudus atas kami di tempat ini, juga atas jemaat Tuhan yang berada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang di tempat ini dan juga yang ada di rumah. Malam ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena tanpa firman Allah, kita tidak akan berdaya hidup di dalam dunia ini. Firman Allah adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Malam ini kita akan belajar tiga hal ya dari firman Tuhan. Kita akan belajar dari perkataan Sang Firman, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mari kita buka Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini dan di rumah, di dalam Matius pasal 15. Matius pasal 15 ayat 32. Bila Bapak Ibu dan Saudara sekalian sudah dapat mendapatkannya, saya akan membacakannya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian bisa membaca di dalam hati. Judulnya di sini adalah Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dari Matius pasal 15 ayat 32 sampai 39 ini apa yang dapat kita pelajari? Kita dapat membaca di dalam ayat 32 itu, kata Yesus, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu." Ini terkait dengan pelayanan akan jiwa-jiwa. Orang-orang itu berbicara tentang jiwa-jiwa, bukan satu, tapi banyak jiwa. Jadi kita belajar di sini dari Tuhan Yesus Kristus sebagai teladan bahwa untuk melayani itu harus muncul dari hati. Jadi hati yang tergerak oleh belas kasihan akan jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin saat ini sedang terlibat dalam pelayanan, entah pelayanan di gereja atau pelayanan kepada orang-orang di sekitar atau pelayanan di keluarga, mari memeriksa hati kita. Apa kita melayani itu didorong oleh belas kasihan? Belas kasihan akan jiwa, akan jiwanya. Atau karena apa? Atau karena kita ingin dihargai, atau kita ingin dihormati. Dari ayat ini kita belajar bahwa yang harus ada dalam hati kita adalah rasa belas kasihan akan jiwa-jiwa.
Jika malam ini kita mengoreksi hati kita, kita mendapatkan bahwa hati kita dimotivasi oleh hal yang keliru, segeralah kita bertobat. Belas kasihan itu berasal dari Roh Kudus. Jadi kita bisa minta untuk Roh Kudus itu mencurahkan belas kasihan akan jiwa-jiwa dalam hati kita. Mengapa? Karena kalau hati kita tidak didorong oleh belas kasihan akan jiwa-jiwa, jiwa kita nanti akan terasa kering di dalam pelayanan. Kita tidak akan bertahan lama di dalam suatu pelayanan, entah pelayanan kita apapun bentuknya. Mungkin pelayanan sound system, multimedia, atau melayani keluarga kita yang belum bertobat. Kita akan tidak tahan bertekun, berlutut, memohon Tuhan untuk menjamah setiap anggota keluarga kita yang belum bertobat. Kita tidak tahu kapan mereka akan dijamah oleh Roh Kudus. Kapan mereka akan membuka hati. Kita tidak tahu kapan. Tapi kita diminta untuk bertekun, mendoakan setiap jiwa-jiwa, keluarga kita, teman-teman kita, tetangga kita, atau orang-orang di dalam pekerjaan kita, untuk mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk jiwa mereka diselamatkan, bukan supaya mereka masuk Kristen, bukan, tapi supaya mereka lepas dari maut, supaya mereka bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari Matius pasal 15 ayat 32 ini kita belajar bahwa hati kita harus penuh oleh belas kasihan akan jiwa-jiwa, maka kita baru bisa kita melayani dengan tulus dan bisa bertahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terus juga kita membaca dalam ayat 32 itu dikatakan ayat 33 ya, kata murid-murid kepadanya, bagaimana di tempat sunyi kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Kemudian kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7. Nah, ini bicara tentang apa? Selain kita dalam pelayanan membutuhkan hati yang berbelas kasihan akan jiwa-jiwa, juga kita sebagai pelayanan kita harus membagikan apa yang sudah dianugerahkan kepada kita. Apakah talenta atau bakat yang Tuhan berikan kepada kita, atau kekayaan atau harta benda yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita mengucap syukur atas apa yang dianugerahkan itu. Contoh sederhananya, misalnya kita bisa membaca, kemudian kita berbelas kasihan akan orang-orang di sekitar kita, anak-anak kecil yang belum bisa membaca. Nah, kita ajarkan mereka, itu kita berbelas kasihan akan dia supaya dia bisa membaca, kemudian supaya suatu ketika dia akan membaca kebenaran firman Tuhan. Jadi selain hati, juga pengucapan syukur atas segala anugerah yang diberikan kepada kita. Penting kita untuk mengucap syukur apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kita memiliki tempat tinggal, mungkin bisa jadi tempat persinggahan bagi hamba-hamba Tuhan. Mungkin bisa menjadi tempat persinggahan bagi orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Itu dikatakan apa? Karunia memberikan tumpangan. Kita mengucap syukur atas apa yang kita miliki. Seperti kita bisa juga membaca. Kita bisa mengucap syukur dengan cara membaca kebenaran firman Tuhan dengan suara yang keras. Atau kita bisa berdoa, kita bisa memuji menyembah Tuhan dengan gitar misalnya. Sedikit pengalaman, semasa saya mahasiswa saya suka sekali pujian penyembahan itu. Dengan menggunakan gitar, saya nyanyi, memuji, menyembah, khususnya berbahasa roh, bermazmur, memuji dengan suara yang keras. Ya, lihat-lihat juga ya di kos itu begitu anak-anak kos nggak ada ya bisa nyanyi dengan suara yang keras. Sekian puluh tahun kemudian setelah saya menikah, ternyata pujian yang saya nyanyikan itu ternyata menyentuh seorang wanita yang kemudian menjadi istri saya. Nah, itu ternyata suara yang pas-pasan tapi dengan sungguh-sungguh ternyata bisa menyentuh jiwa juga, jiwa yang kebetulan adalah istri saya kemudian.
Juga ada teman saya ya, jadi teman saya itu ada pembina rohani kita. Dia mendapatkan belas kasihan dari orang-orang ya. Jadi dia adalah orang yang dari suatu tempat tertentu, dia kemudian kuliah di Yogyakarta. Di kerjaannya hari-hari apa? Berdoa ya. Berdoa, kalau tidak ada makanan ya berdoa aja. Apa yang dikerjakan dia kerjakan di rumah itu. Tapi kemudian Tuhan berbelas kasihan sama dia melalui orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia kadang-kadang mendapat ayam goreng yang besar, dia ayam goreng, saya juga menikmati ayam goreng itu. Terus yang keluar dari mulutnya pujian nih, jadi pujian, dia muji. Jadi kalau kita memberikan memberikan buah tangan dalam bentuk makanan atau kepada orang-orang di sekitar kita, mereka akan memuji siapa? Bukan memuji kita, dia memuji Tuhan. Khususnya dalam masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, nah kita perlu memeriksa hati kita. Mungkin Tuhan suatu ketika menggerakkan kita untuk memberi kepada orang-orang tertentu. Nah itu kalau Tuhan menggerakkan, nanti apa yang terjadi? Akan timbul pujian bagi orang yang kita bantu itu. Dia akan memuji Tuhan. Tuhan senang, kita juga senang, kita akan mendapat berkat juga. Itu dari Matius pasal 15 ayat 32 sampai 29, kita belajar bahwa melayani itu harus didasari hati yang berbelas kasihan akan jiwa-jiwa dan orang yang dan bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemudian kita bagikan apa yang kita dapatkan dari Tuhan itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita buka di dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Sudah saya bacakan Matius pasal 36 ayat 36 sampai 46, judulnya adalah di Taman Getsemani. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjagalah-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku minumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Poin yang kedua yang kita dapat belajar dari Tuhan Yesus melalui firman-firman-Nya malam ini adalah dapat terjadi dalam hidup kita mengalami suatu pergumulan sehingga kita harus menang dalam itu. Nah, dalam hal ini kita lihat Yesus ya, Tuhan Yesus ini sang firman, ini dia mengemban suatu tugas untuk menjadi penebus bagi umat manusia. Dia harus mati di tiang salib.
Nah, dia sudah tahu ini, dia tujuan itu dia merasakan karena dia manusia, 100% manusia dan 100% Allah. Kalau kita belajar tentang hakikat Tuhan Yesus sendiri, dia adalah Sang Firman yang sama-sama dengan Allah pada mulanya. Kemudian dia menjadi manusia. Nah, jadi dia 100% Allah dan 100% manusia. Di sini, di dalam ayat ini kita belajar dia merasakan sedih dan gentar. Dia secara manusia dia berkehendak untuk tidak mengalami penyaliban, tetapi dia tahu Bapa itu menghendaki atau untuk penebusan. Jadi terjadi pergumulan. Nah, dalam kehidupan kita, apakah ada dalam kehidupan kita pergumulan? Pergumulan itu ada kehendak Bapa dan kehendak kita. Yang kita cenderung ingin kehendak kita yang jadi, tapi juga kita tahu bahwa roh kita menginginkan apa? Kehendak Bapa yang jadi. Nah, itu. Jadi ada suatu pergumulan kan dalam hidup kita. Contohnya, kalau anak muda mengenai pasangan hidup, pergumulan, adakah pergumulan? Nah, zaman kalau saya cerita pengalaman saya dulu semasa mahasiswa, pada saat itu sudah lulus S1, kemudian masuk S2. Pada saat itu tiba-tiba timbul inspirasi dalam hati bahwa saat inilah akan harus mendapatkan jodoh gitu. Apa yang saya lakukan? Saya tidak tinggal di dalam kamar, tapi saya mulai giat ya, ikut kegiatan gereja ya. Saking giatnya sampai 2-3 gereja didatangi. Akhirnya menjadi terlibat di dalam kegiatan di dalam gereja, tempat menjadi ketua juga dalam suatu komunitas. Nah, itu. Kemudian apa? Kemudian terjadi pergumulan menentukan siapa sih pasangan hidup. Begitu itu mendata. Jadi ada beberapa orang dari gereja waktu mahasiswa itu kan sini takut akan Tuhan, ini takut akan Tuhan, semuanya takut akan Tuhan. Dan ada yang terakhir yang ke-6 itu. Ini ragu, ini takut akan Tuhan nanti enggak. Nah, kemudian saya berdoa pada suatu sore saya berdoa, terus kata Roh Kudus, ya karena pengalaman itu tidak bisa seketika ya. Jadi waktu itu doa puasa, terus kemudian ditunjuk ternyata itulah yang kemudian menjadi istri saya. Jadi ada suatu pergumulan dalam pasangan hidup, ada masanya gitu. Ada kehendak sendiri, bingung. Kalau kehendak sendiri kan menentukan tuh bingung nih. Ini kalau semuanya cantik repot kan, semua cantik. Nah, tapi yang mana sebenarnya? Nah, itu diserahkan sama Tuhan, nanti Tuhan yang memberikan petunjuk ya. Jadi waktu itu saya mendapatkan itu pengalaman setiap orang berbeda ya. Jadi itu sedikit tentang pergumulan ya, pergumulan itu bisa berbulan-bulan ya, jadi bisa bertahun-tahun ya, tergantung tentang pasangan hidup, tentang pekerjaan, tentang apapun, tentang tempat tinggal kita. Jadi apakah dalam hidup kita ada pergumulan? Nah, di dalam ayat Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46 ini kita belajar bagaimana pada saat Yesus mengalami pergumulan, apa yang dilakukan? Dia datang kepada Bapa ya. Jadi dia berdoa. Sampai 3 kali kita baca di sini. Dia datang. Pergumulannya ini berat ya. Tiap kita berbeda-beda pergumulannya. Tingkat kesulitannya berbeda-beda. Nah, kalau Yesus ini berat sekali. Dan dia sebagai manusia merasa sedih dan gentar ya akan menghadapi dipaku, ditombak. Tapi kemudian dia bawa itu kepada dia omongkan itu. Kalau aku itu inginnya lewat ini, tetapi kehendak Tuhan lah yang jadi, kehendak Bapa lah yang jadi. Sama dalam kehidupan kita. Kita bawa perkara yang kita hadapi. Apa masalah yang kita hadapi? Kita omongkan di hadapan Tuhan. Kepada Bapa kita omongkan. Kita sampaikan terus terang. Bapa yang bisa menyelesaikan. Jangan kepada tetangga kita ngomong. Jangan kepada orang lain. Istri ngomong kepada pria lain, nah bisa terjadi selingkuh. Atau anak-anak muda ngomong kepada orang lain, kepada bukan orang-orang yang ditunjuk sebagai kakak rohani, berbahaya. Atau istrinya datang kepada Tuhan, atau sekurang-kurangnya kepada ibu gembala atau kepada bapak gembala untuk menyampaikan mencapaikan apa pergumulannya, nanti didukung dengan doa, didoakan. Atau kalau malu datang ke kakak-kakak rohani yang akan mendoakan, sehingga bisa menang terhadap pergumulan itu. Roh Kudus nanti akan membantu.
Misalnya dapat jodoh, merasa itu jodoh, padahal orang yang berbeda iman dengan kita. Nah itu, kalau kita putuskan dengan pertimbangan kita sendiri bisa bahaya. Mendapatkan pasangan hidup yang berbeda jodoh bahaya. Kita bawa kepada Tuhan atau kepada kakak rohani kita, kepada gembala, kepada ibu gembala untuk menyampaikannya. Didoakan supaya apa? Bisa jadi putus, bisa jadi pasangan itu akan dijamah oleh Tuhan. Jadi dalam malam ini kita sudah belajar dua hal di dalam Matius pasal 15 tadi tentang dasar kita melayani, yaitu hati yang berbelas kasihan yang dicurahkan oleh Roh Kudus tentunya, dan juga hati yang sudah mengucap syukur atas anugerah yang diberikan, sudah menerima dirinya apa adanya dengan segala kemampuan dan keterbatasan yang ada pada dirinya. Dan yang kedua, kita sudah belajar bagaimana kalau kita menghadapi suatu pergumulan dalam hidup ini, pertentangan antara kehendak kita dan kehendak yang kita tahu kehendak Allah itu adalah hal yang baik, yang kudus, tapi kita menghendaki kehendak daging. Nah, kita bawa ke dalam doa, kita minta bantuan Tuhan, bantuan Bapa. Kalau kita lihat ini dari 3 kali Tuhan Yesus menghadap Bapa, di ayat 45 kita lihat dia sudah mendapatkan kekuatan. Kata Tuhan Yesus di ayat 45 bagian terakhir itu, lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Jadi dia mendapatkan suatu jawaban dari Bapa. Dia diberi kekuatan bahwa tujuan begitu dia nanti di tiang salib itu dia diberi kekuatan, dia sanggup melewatinya. Sama pada saat kita membawa perkara kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jawaban. Seperti pada saat itu saya mau berdoa puasa. Suatu sore itu kemudian sekitar jam 3 sore tiba-tiba datang suatu perkataan ya, bahwa saya disuruh turun dari lantai 2 ya. Langsung menemui tangga di sini. Langsung ngomong, tapi jangan sembarangan. Waktu itu saya ngomong. Terus kemudian dia bingung aja, aneh cowok ini langsung ngomong. Terus saya kemudian naik kembali ke atas, saya berlutut berdoa lagi, Tuhan ampuni saya yang salah mendengar. Tuhan itu tidak pernah salah. Saya lepaskan, oh sudah, berarti kalau saya ngomong salah, berarti salah tanggap ya, saya yang salah saya. Ternyata setelah 3 bulan ternyata terjadi kita bisa menjalin hubungan, akhirnya kemudian ke jenjang pernikahan. Itu bagaimana pergumulan dalam doa saya, kemudian akhirnya Tuhan beri jawaban. Tapi tidak selalu sama seperti itu ya. Saya kebetulan mendapatkan seperti Tuhan berbicara gitu ya. Jadi dan setiap orang seperti itu ya, unik ya. Mungkin kalau Tuhan tidak berbicara waktu itu saya nggak bergerak ya. Saya tidak tahu, itu unik ya bagi Tuhan ya. Bukan standar ya. Jadi 2 hal kita sudah dapat. Dan yang ketiga adalah baca di dalam Yohanes pasal 14 ya. Kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Judulnya di sini adalah Yesus menjanjikan penghibur. Saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Ini adalah perkataan Yesus ya, yang ketiga kita dapat, poin ketiga. Yesus mengatakan kita itu, dari ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita memang gak bisa kita sendiri. Dengan hikmat kita gak bisa kita sendiri melaksanakan segala sesuatu yang dikehendaki Bapa dalam dunia ini. Kita butuh penolong. Kita butuh penolong yang sempurna. Siapa itu? Yaitu adalah Roh Kudus sendiri.
Kalau dalam kehidupan rumah tangga suami istri, istri adalah penolong bagi suami. Tetapi di dalam menjalani kehidupan ini, untuk menolong suami dan istri juga, untuk menolong keluarga, ada yang dianugerahkan kepada kita adalah Roh Kudus. Roh yang diutus oleh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita belajar hal yang ketiga, poin ketiga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa agar kita dapat bertindak seperti yang dilakukan oleh Yesus, bagaimana kita bergumul kemudian kita mendapatkan jawaban, bagaimana kita melayani dengan penuh belas kasihan dan dapat mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu tidak bisa dengan kuasa kita sendiri. Kita butuh Roh Kudus, butuh Roh Allah, Roh yang hidup itu, Roh yang menciptakan langit dan bumi, Roh yang menciptakan kita juga. Nah, kita butuh itu, butuh pertolongan dari Roh Kudus. Dikatakan kita tanpa Roh Kudus kita tidak berdaya. Orang-orang dunia saja dalam kehidupan kita, khususnya kita orang-orang yang saya tahu ya, sepanjang orang-orang lain kadang-kadang menggunakan sebelum dia berterima Yesus roh jahat itu. Jadi sebelum saya berangkat ke Pulau Jawa waktu itu, saya datangi kakek saya almarhum. Pada saat itu diajarin, jadi sebagai orang Dayak kamu harus bisa 3 hal katanya. Bisa menarik wanita dengan ilmu pelet, bisa bertarung, bisa menang, kalau kalah bisa pulang ke rumah dan mati di rumah. Nah itu diajari, bisa membunuh musuh dari jarak jauh ya, namanya paramaya, diajarin gitu. Itu kan ilmu setan. Orang dunia aja butuh roh gitu. Khususnya maaf ya, orang-orang Dayak biasanya gitu ya, jadi biasa aja dulu ya. Karena saya ngalami itu waktu itu kakek itu memberikan 3 hal itu juga leluhur ya. Jadi kalau makan tuh diam-diam buang makanan itu ke samping gitu. Ini untuk kakek dan kakeknya lagi gitu. Tujuannya adalah untuk menyertakan roh leluhur gitu. Nah begitu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya harus melepaskan semua itu. Jadi selama 3 hari dilepaskan ya. Tapi malam ini kita belajar bahwa kita ada roh yang menyertai kita, yang membuat kita dapat melakukan hal-hal yang besar, lebih besar dari hal-hal dunia ini, yaitu bersama Roh Kudus, Roh Allah. Di dalam Yohanes 14 ayat 15-17 Yesus mengatakan Dia memberikan penolong bagi kita untuk kita berjalan di dunia ini. Untuk apa? Bukan untuk mengalahkan manusia, bukan untuk menang, bukan untuk sombongan, tetapi apa? Untuk memenangkan jiwa-jiwa, termasuk jiwa kita dimenangkan, jiwa keluarga kita dimenangkan, jiwa orang-orang yang kita kenal, jiwa seluruh bangsa Indonesia, seluruh dunia dimenangkan. Dengan apa? Dengan kuasa Roh Kudus. Kita tidak bicara tentang yang besar, kita bicara orang-orang di sekitar kita dulu. Dengan kuasa Roh Kudus kita mendoakan ayah ibu kita kalau memang belum terima Tuhan Yesus, tetangga kita yang belum terima Tuhan Yesus, atau keluarga-keluarga jauh kita yang belum terima Yesus, atau orang-orang yang ditempatkan dalam kehidupan kita. Semuanya butuh kuasa Roh Kudus untuk kita dalam belajar sebagai mahasiswa. Untuk kita belajar kita butuh karena Roh Kudus. Kita merasa kita tidak mampu, tapi ingat Roh Kudus itu membuat kita, kalau Daniel dikatakan menjadi 8 kali lebih cerdas dari bangsanya ya. Jadi 8 kali ya, ada salah 8 kali atau 10 kali lebih cerdas dari bangsanya. Nah itu bisa terjadi. Kenapa? Kuasa Roh Kudus. Secara manusia tidak mungkin, tapi oleh kuasa Roh Kudus itu mungkin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang di tempat ini dan juga di rumah sekalian, malam ini kita telah belajar 3 hal ya. Tadi saya ulangi lagi. Untuk kita melayani, apapun bentuk pelayanan kita butuh hati yang berbelas kasihan. Kita minta kepada Roh Kudus yang sudah di poin ketiga tadi ya, Roh Kudus itu yang memberi. Kemudian hati yang mengucap syukur atas apa yang dianugerahkan kepada kita. Kalau kita diberi kekayaan melimpah, tidak masalah. Mestinya tidak menjadi sombong, kita mengucap syukur. Kita tidak diberi kekayaan melimpah, kita juga harus mengucap syukur. Baru kita bisa masuk di dalam pelayanan, melayani jiwa-jiwa. Kedua, kita sudah belajar juga bahwa pergumulan, kalau kita mengalami dalam hidup ini, kita mengalami pergumulan suatu ketika, kita harus apa? Yang kita datangi adalah Tuhan, adalah Bapa. Kita berseru kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita minta bantuan Roh Kudus. Yang poin ketiga, kita tidak sendiri, dikatakan apa? Dikatakan Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu akan bicara, akan diam di dalam kita dan Dia akan berbicara. Kita tahu Dia berbicara.
Kita minta diajari, ditajamkan telinga kita. Pada saat kita merenungkan firman, kita berdoa itu kita menajamkan bagaimana kita. Kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, tidak merenungkan firman Tuhan, bagaimana telinga kita bisa tajam? Kita tidak menyediakan hari-hari kita untuk berdoa, menyembahnya, bagaimana telinga kita bisa tajam? Hari-hari kita nonton telenovela, tidak bisa tajam kita telinga kita. Hari-hari kita main game, tidak bisa tajam telinga kita. Hari-hari kita jalan ke mall, tidak bisa tajam telinga kita. Supaya kita bisa tajam, kita harus menyediakan waktu bersama Roh Kudus. Kita menyediakan waktu apa? Baca firman Tuhan, merenung, kemudian berdoa, pujian dan penyembahan. Kita berpuasa, supaya apa? Supaya telinga rohani kita tajam, kita bisa mendengarkan Roh Kudus berbicara di dalam hati kita. Yesus katakan dia akan diam di dalam kamu, dia akan menyertai kamu. Dikatakan apa? Dia akan mengajarkan segala sesuatu, apapun kesulitan dalam hidup kita, dari skripsi sampai ekonomi, hal ekonomi, Tuhan bisa bantu kita, memberi hikmat, memberi kecerdasan, memberi kreativitas, untuk kita menciptakan barang-barang yang baru, untuk kita menciptakan jaringan-jaringan baru, untuk kita bisa bertemu dengan orang-orang yang dapat membangun jaringan bisnis kita. Dikatakan dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Selain itu juga yang paling utama, dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan mengingatkan kita, oh itu berdosa kalau melakukan itu. Oh itu tidak tepat, itu membuat kamu jauh dari Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Ya, Roh Kudus akan membuat kita mengenal akan Bapa, akan Putra, Sang Firman, dan akan Roh Kudus itu sendiri. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya undang pemuji dan penyembah. Ya Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi kami Tuhan. Firman-Mu membuat kami hidup. Firman-Mu itu hidup. Firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia ya Tuhan. Kami tahu kami tidak ditinggalkan sendiri Tuhan. Roh Kudus, terima kasih Engkau menyertai kami selama-lamanya. Roh Kudus, terima kasih Engkau mengajari kami. Di dalam kesedihan kami, Engkau mengajari kami. Kami tidak pernah putus asa, karena Engkau selalu berbicara dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Baik, untuk diberkatilah kita melalui firman yang tadi disampaikan, serta melakukan yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik untuk pengumuman sepekan, hari Kamis akan diadakan ibadah seperti malam ini pada pukul jam 7.30, dan ibadah malam di ibadah Minggu, pada raya Minggu pada pukul 10. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segalanya, nama-Mu besar termulia.
Ya Tuhan, kami ucap syukur Tuhan buat malam ini. Terima kasih atas kehadiran-Mu ya Allah kami, yang luar biasa, Allah kami yang hidup. Terima kasih Roh Kudus buat malam yang indah ini, di mana kami di semua tempat, di tempat ini dan juga di rumah-rumah Engkau lawat. Terima kasih Roh Allah, Roh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bangsa kami yang saat ini sedang dilanda pandemi ya Tuhan, COVID-19 Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami tahu bahwa segala sesuatu adalah di dalam kendali-Mu ya Allah. Kau Allah kami yang hidup. Kau dapat mengendalikan segala sesuatu termasuk penyakit sekalipun. Penyakit itu tidak akan membuat kami jauh daripada-Mu ya Allah. Walaupun ada yang meninggal karena COVID Tuhan, tetapi jiwanya, rohnya itu masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kami ucap syukur ya Tuhan. Kau tahu batasan-batasannya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami percaya bangsa kami akan keluar menjadi pemenang melewati masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Berkati ya Allah Presiden Republik Indonesia Tuhan. Beri hikmat sehingga dia dapat memimpin bangsa ini di dalam masa-masa pandemi ini, sehingga perekonomian bisa berjalan kembali, sehingga hukum bisa ditegakkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga para menterinya, juga jajarannya, juga Mahkamah Agung juga diberkati ya Allah. Hakim-hakim diberkati, jaksa-jaksa diberkati Tuhan, kepolisian diberkati. Semuanya di dalam kendali-Mu ya Allah. Semuanya sejalan dengan kehendak-Mu ya Allah. Segala korupsi dihancurkan, rencana-rencana yang jahat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan juga gubernur-gubernur di seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Bantu ya Tuhan, gubernur dan jajarannya Tuhan, untuk dapat memimpin Kalimantan Timur ya Tuhan, menjadi daerah yang sejahtera, yang makmur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Juga daerah baru yang menjadi ibu kota Tuhan, bantu Tuhan menjadi ibu kota yang baik Tuhan, yang diselenggarakan dengan baik. Tidak ada rencana-rencana jahat terjadi di situ. Batalkan rencana-rencana jahat itu dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi ibu kota yang sesuai dengan kehendak-Mu, ditempatkan orang-orang yang sesuai dengan kehendak-Mu, struktur-strukturnya sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan juga bupati, jajaran-jajarannya, wali kota dengan jajarannya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bantu agar bupati dan jajarannya, juga wali kota dan jajarannya dapat menyelenggarakan pemerintahan yang bersih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Rakyat menjadi sejahtera dan makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bantu untuk dapat mengatasi segala persoalan distribusi di dalam masa pandemi ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga sampai tingkat kelurahan dan kecamatan, juga desa itu di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya dapat diselenggarakan dengan baik. Tidak ada kebocoran dana Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Juga di rumah-rumah sakit ya Allah, tidak ada kebocoran dana. Tidak ada orang yang berniat dan melakukan tindakan jahat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan Gembala pembina kami, Insinyur Noto Raharjo dan 4 wakilnya Tuhan. Bantu ya Allah. Engkau bekerja di dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan keluarga mereka. Diberkati sandang pangannya, diberkati juga pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga Gembala Rayon kami Bapak Andi Markus, diberkati di dalam pelayanannya, diberkati keluarganya. Segala persoalan yang dihadapi, Kau beri hikmat Tuhan dan beri jalan keluar ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan gembala sidang kami Bapak Nathel Abraham dan keluarganya. Berkati Tuhan keluarga Bapak Daniel Abraham Tuhan. Segala bisnis dan usahanya diberkati ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus. Pelayanannya juga diberkati. Sertai dengan tanda-tanda herannya Allah di dalam segala pelayanan yang dilakukannya ya Tuhan. Makin berkembang pelayanannya menjadi besar ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami serahkan gereja Tuhan yang di Indonesia agar dipersatukan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada pertentangan antara gereja-gereja. Semuanya mengenal satu Tuhan, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tidak ada lagi ajaran-ajaran bidat Tuhan, di dalam nama Tuhan dihancurkan segala orang-orang yang mau mencoba mengajukan pengajaran-pengajaran yang sesat, di dalam nama Tuhan dihancurkan. Bantu ya Tuhan, satukan gereja Indonesia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau ya Allah, Engkau yang menyatukan Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan di GBI 18 Tuhan, baik yang
dijual maupun baru ya Tuhan, diberkati sandang pangannya, diberkati keluarganya. Bantu Tuhan agar jemaat-Mu dapat bertumbuh, baik ada yang masih kecil maupun yang sudah berumur ya Tuhan. Semuanya mengenal akan Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka, Allah yang menyertai mereka di dalam masa pandemi ini. Tidak ada yang berputus asa. Berbicaralah ya Tuhan, bantu kami semua ya Tuhan untuk makin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai Allah yang hidup. Bantu jemaat-Mu yang terlibat dalam pelayanan di gereja ini ya Tuhan, untuk dapat makin mengenal intim akan Engkau ya Tuhan, untuk dapat tajam mendengarkan suara-Mu ya Roh Kudus. Bantu tajamkan telinga kami masing-masing Tuhan, dalam pelayanan dalam bentuk apapun ya Tuhan. Bantu kami untuk bertumbuh mengenal Engkau ya Roh Kudus, Sang Penolong. Bantu kami Tuhan, kami tidak berdaya, kami tidak dapat berusaha sendiri Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak berdaya Tuhan. Kami tidak tahu cara menajamkan telinga kami Tuhan, tapi Engkau ya Allah kami yang hidup itu sanggup Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup Tuhan untuk buat kami bisa mendengar pimpinan dan tuntunan-Mu Tuhan. Bantu kami juga yang pelayanan ini Tuhan untuk dipenuhi terus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bantu kami untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan sampai berlimpah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk kami langsung bisa berkata-kata kepada Engkau ya Bapa kami yang ajaib, kami berkata-kata dengan bahasa yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami Tuhan, penuhi kami semua ya Allah. Semua jemaat-Mu juga dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Bantu semua jemaat-Mu di segala tempat ya Allah. Untuk saat ini, bagi yang membuka hati untuk menerima Engkau Roh Kudus, untuk memenuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, untuk Engkau bisa tinggal di dalam kami Tuhan, untuk kami dapat tahu, dikatakan Yesus bahwa Kau tinggalkan kami, supaya kami bisa tahu Tuhan keberadaan-Mu. Berikan Kau juga kami anugerah Tuhan untuk berkata-kata dengan bahasa Roh Tuhan, agar kami dapat berkomunikasi Tuhan secara rahasia dengan Bapa. Bantu kami yang melayani Tuhan, juga jemaat-Mu yang di rumah Tuhan, yang rindu menerima karunia itu Tuhan. Bantu, anugerahkan ya Allah. Saat ini kami buka hati kami, penuhi kami Tuhan, baik di sini atau di rumah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami Tuhan malam ini berterima kasih Tuhan buat kesempatan yang ajaib ini Tuhan. Saat ini kami menikmati kehadiran-Mu Tuhan, kami ucap syukur Tuhan. Kami menikmati firman-Mu ya Allah, kami menikmati puji-pujian. Kami ada yang menari Tuhan, memuji dan menyembah Engkau, kami ucap syukur Tuhan. Juga ada yang di rumah Tuhan. Terima kasih dapat menikmati jamahan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Berkati ya Allah. Berkati yang di tempat ini juga. Berkati juga yang di tempat ini dan yang di rumah. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya yang percaya katakan amin.